kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dini Zini dan teman saya Yasina Fitrianora. Saya Dwi Putri Febriani. Saya Mesya Aulia Putri. Saya Manda Aprian Adelia. Saya Zevi Kembangwangi. Kami di sini akan menjelaskan tentang kerangka referensi studi anatomi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan anatomi. Anatomi ini adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Artinya, anatomi ini membahas struktur tubuh manusia dan makhluk hidup lain serta kumpulan atau organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi ketika kalian belajar tentang struktur dan tentang organ makhluk hidup, berarti kalian sedang mempelajari anatomi. Yang pertama adalah posisi anatomi. Nah, apa itu posisi anatomi? Adalah posisi yang digunakan sebagai acuan dasar untuk menjelaskan letak atau arah berbagi struktur tubuh. Nah, ini adalah posisi yang digunakan oleh seluruh ilmuwan ketika mereka akan membahas letak atau arah dari struktur tubuh makhluk hidup, sehingga nanti tidak akan berbeda pendapat mana sebelah kanan dan mana sebelah kiri. Jadi, digunakan posisi anatomi. Nah, bagaimana posisi anatomi yang sudah disepakati ini? Jika kita melihat posisi kepala ini berada di posisi tegak, menghadap lurus ke depan. Nah, jadi ketika kita akan mempelajari anatomi kepala, posisi anatomis bagian acuan posisi kepala harus tegak. Yang kedua, posisi badan harus dalam kondisi berdiri tegak, artinya posisi badan bisa diamati baik dari arah dalam ataupun arah belakang. Jadi, posisi badan makhluk hidup harus berdiri tegak. Yang ketiga, posisi tangan. Nah, ini yang paling posisi anatomi yang baik, telapak tangannya terbuka menghadap ke depan, jadi telapak tangan menghadap depan dengan ibu jari menghadap ke arah luar. Nah, jadi ibu jarinya jempol menghadap ke arah luar, baik yang kanan maupun yang kiri, yaitu organ tubuh sedang bagian kanan berada ke dalam tubuh, jadi mendekati pusat tubuh kita. Nah, kalau posisi kaki sedikit terbuka sejajar dengan pundak, tidak terlalu rapat, tidak terlalu melebar. Nah, ini adalah posisi anatomi yang kedua. Sekarang kita akan menjelaskan yang nantinya berhubungan dengan struktur tubuh, di mana nantinya lebih menjelaskan hubungan suatu tubuh terhadap struktur tubuh yang lain. Jadi, ini termasuknya perbandingan ya, jadi posisi struktur tubuh dengan posisi tubuh yang lain. Nah, di sini bisa kalian lihat yang berwarna hijau, ini yang menunjukkan arah anatomi, sedangkan yang arah ini mestinya ke bidang. Nah, sekarang kita fokus dulu ke panah warna hijau. Dan untuk arah anatomi ini ada beberapa, dan yang pertama ada superior. Ini superior, panahnya mengarah ke atas, artinya superior ini menunjukkan bagian tubuh yang di atas lawan dari superior atau kebaliknya. Superior adalah interior ke bawah, yang berarti ini adalah bagian. Kemudian ada ventral atau anterior, panahnya ke depan, berarti ada di depan. Kemudian ada posterior. Kemudian di bagian belakang tubuh kita di sini ada medior, ada lateral, ada proximal, ada distal. Nah, yang kita pelajari sampai sini dulu. Ada radial, ulnar, ribual, dan liberal. Tidak dibahas terlalu dalam karena ini hampir sama yang dengan medior dan lateral. Nah, sekarang yang ketiga ada bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang imajiner yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Secara umum, bidang anatomi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang median, merupakan bidang yang membagi tempat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Nah, jika kita lihat di dalam sini, tubuh dibagi oleh garis lurus sehingga ada bagian kanan dan kiri, sampai betul terpisah. Jadi kalau di benar itu memotong beda median itu.
Memotong bagian kanan dan kiri betul bisa lepas, yaitu bidang median. Kalau bidang sagittal ini merupakan median terbagi tubuh menjadi dua bagian dan titik tertentu. Nah, tola membagi terdiri dari dua bagian. Bagian ini sejajar dengan bidang median. Jadi kalau digambar bidang sagittal dan bidang median ini sama-sama. Nah, bedanya kalau bidang sagittal itu tidak membagi tubuhnya menjadi betul-betul terpisah. Nah, ini disebut dengan bidang sagittal. Yang ketiga, bidang horizontal merupakan bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bidang horizontal atau biasa disebut dengan transversian. Jadi, bagian atas dan bagian bawah biasanya di dekat perut. Yang keempat, bidang koronal merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang media atau sagittal. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Nah, di sini bagian bidang sagittal koronal menjadi bidang koronal, jadi membagi bagian depan dengan bagian belakang. Jadi memotong tubuh manusianya dari pinggir. Nah, ini adalah bidang anatomi manusia.